quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang paling utama, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kepada kita yang harus senantiasa kita jaga dengan takwa. Dan termasuk untuk ketakwaan yang terbaik adalah kita meluruskan lagi akidah kita, jangan sampai menyimpang, apalagi berpindah dari tauhid menuju kesyirikan. Dan kita masih dalam tema tentang kitab tauhid, mempelajari isi dari kitab tauhid. Kita sampai pada bab yang ke-36 dengan judul riya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya secara bahasa berasal dari kata ro'a yang berarti melihat, sehingga maknanya adalah melakukan suatu amal agar dilihat manusia dari sisi bahasa. Sedangkan dari sisi istilah berarti melakukan ketaatan dengan tujuan selain mengharap pahala dari sisi Allah, juga mengharap pujian atau pengakuan manusia. Dan Allah tidak mau diperlakukan seperti itu. Disebutkan oleh Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Faqalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah, qala ar-riya. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Jadi Nabi sudah menyebutkan itu sebagai syirik. Syirik itu menyembah Allah, sembari menyembah Allah juga menyembah yang lain. Nah, kalau bentuknya adalah peribadatan yang utama seperti sujud, rukuk, berdoa, meminta, rasa takut, maka itu jatuhnya syirik besar. Tapi dalam konteks orang berbuat riya, itu dia beribadah kepada Allah sebenarnya, meminta rezeki, meminta pahala dari sisi Allah yang dia mau. Tapi dalam perjalanannya begitu ada yang melihat, terus dia merubah, bukan merubah niatnya aja nih, menambahi niatnya, sisan ben dilem wong. Nah, tapi kalau sudah niatnya beribadah untuk yang lain itu syirik besar. Tapi dalam konteks riya, orangnya itu nambahi sedekah niatnya untuk mengharap pahala dari Allah, tapi dia nggak mau nek itu tok, pengen juga dilem wong. Nah, jadi minta difoto, minta diposting gitu. Bapak Ibu Rahman As-Sa'di mengatakan bahwasanya syirik tersembunyi ini, kenapa dilakukan syirik tersembunyi? Karena dia itu mengharap pahala kepada selain Allah, balasan dari selain Allah, sedangkan dohirnya dia itu beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang berbuat syirik besar, dohirnya itu kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, punya rasa takut kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, itu syirik besar. Tapi syirik kecil bahkan disebut syirik tersembunyi karena dohirnya itu kepada Allah, mintanya kepada Allah, tapi mendua. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab ini ayat pertama yang menyinggung tentang riya, yaitu Al-Kahfi ayat 110. Qul inna ma ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kalian. Jadi Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, yang mana beliau wafat ya wafat, tidak kemudian kemana-mana rohnya. Kita pun juga demikian. Beliau bisa sakit, kita pun juga bisa. Beliau pun bisa meninggal, kita pun juga. Bahkan beliau juga menikah, kita pun juga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang kok kemudian mengatakan bumi dan alam semesta ini nggak akan tercipta kalau nggak ada Nur Muhammad, maka itu sebuah pernyataan yang sangat jauh dari kebenaran. Nah, tapi ada hadisnya Mas, hadisnya palsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang pernah saya jelaskan itu bersemayam di atas arsy-Nya sana dengan maha besar dan maha agungnya, itu tidak membutuhkan makhluk siapapun. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada, maka nggak ada sebab Allah membuat semua ini kok karena Nabi Muhammad itu enggak. Ya karena kehendak Allah itu sendiri. Makanya kalau ada seorang Habib kemudian mengatakan bencana itu nggak akan terjadi kalau nggak mendapat izin dari wali-wali kutub, nah, itu sudah musyrik, syirik besar.
Tidak ada ceritanya kayak gitu. Ketika Allah menginginkan bencana ya bencana. Bahkan ketika Nabi Muhammad ada pun Nabi pernah mengalami gempa, Pak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad hidup pun pernah mengalami paceklik. Apakah Allah meminta izin kepada Nabi Muhammad? Enggak. Ketika memang Allah menginginkan, ya menginginkan. Kun fayakun, tidak perlu kemudian izin siapapun. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Saya kalau lihat orang-orang yang ngomong aneh-aneh ngoten niku mesak kayak gitu. Pakaiannya pakaian Islam, pakai sorban, pakai gamis. Luwih mesake meneh sing mireng kayak gitu. Bar niku njaluk barokah, ngalap barokah harus salaman nempelke duit gitu kan. Lah ora entuk Mas kayak duit mereka. Boleh-boleh aja enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian akhirnya itu menjadikan mereka tambah jauh dari hidayah, mendingan enggak usah gitu kan. Nih, apalagi kemudian yang datang juga enggak dapat apa-apa yang sifatnya ilmu enggak ada. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, dakwah mereka itu ujung-ujungnya ya cuma mengkultuskan diri mereka, nenek moyang mereka, yang nanti ujung-ujungnya adalah mendatangi kuburannya, tempat keramatnya. Tidak ada hal-hal yang kemudian signifikan dari akidah yang terbangun dari umat ini, malah digiring kepada kesyirikan, khurafat dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula ndek siang niku membaca sebuah buku panduan hidup anggota Muhammadiyah ya. Yang itu ternyata sudah diterbitkan dari tahun 2000. Hasil dari muktamar pimpinan pusat Muhammadiyah. Di situ disebutkan tentang akidah Muhammadiyah. Ini bukan mau ngumpul-ngumpul Muhammadiyah enggak. Cuman maksud saya itu masih ada ternyata yang baik gitu. Nah, maka di situ tertulis bahwasanya kader Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah harus berakidah lurus sesuai Al-Quran dan Sunnah dan menjalankan tauhid, menjauhi kesyirikan, tahayul, bid'ah, khurafat. Cobi. Ning dalam prakteknya buku itu tidak pernah dijabarkan secara detail di kajian-kajian Muhammadiyah. Itu aja yang mungkin saya sayangkan. Sehingga kalau kemudian kadang ketemu sama orang-orang Muhammadiyah yang tidak paham itu, kadang ketika dijelaskan apa yang saya jelaskan ini, kok galak men Mas. Padahal sebenarnya bukunya itu sama dengan yang kita sampaikan. Ya alhamdulillah saya itu punya kartu Muhammadiyah, jadi saya orang Muhammadiyah itu. Walaupun mungkin orang Muhammadiyah bentuknya kayak saya jarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maka yang harus kita pahami nggih, itulah Islam yang benar. Mau dikasih ormas apapun, kalau memang itu yang dibawa, ya insya Allah itu baik. Sebaliknya, ketika dakwahnya adalah untuk mengunggulkan seseorang atau kelompok tertentu, tapi tidak kembali kepada dasar yang benar sebagaimana yang diminta Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran dan Sunnah, maka nggak ada gunanya perahu-perahu yang dibuat itu, nggak ada gunanya wadah-wadah yang dibikin itu. Oleh karena itu maka imani fiddin azani Allah wa iyyakum, ormas, yayasan, pesantren, semua itu cuman sarana untuk makin giat beribadah kepada Allah, bukan kemudian justru menjadi wahana untuk mencari selain ridho Allah. Nanti bab setelahnya ini adalah tentang mencari dunia. Nah, orang-orang yang tertipu dengan sarana tadi, bukan menuju tujuan yang benar tapi mengagungkan sarananya, itulah orang-orang yang tertipu dengan dunia. Walaupun bungkusnya berbau-bau agama, tapi kalau konteksnya adalah mengagung-agungkan wadahnya, tidak ingat atau lupa akan tujuannya, maka yang terjadi ya itulah orang-orang yang mengejar dunia. Apalagi nggak ada bau-bau agamanya sama sekali. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah disebutkan di sini, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya aku sama kamu itu aku dikasih wahyu untuk menyeru, untuk mendakwahkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Dia adalah ilahmu dan ilahku yang tunggal yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah Nabi Muhammad dan rasul-rasul sebelumnya yang mana mereka sama sepakat tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Nah, kemudian ayat berikutnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, dan Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal badra fi kama tarawnal qamara fi lailatul badri, bahwasanya kalian semua akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat dengan mata telanjang, tidak ada tedeng aling-aling langsung, dan itu hanya terjadi nanti di hari kiamat alias sudah meninggal, sudah jelas kedudukannya.
dan kalian akan melihat Allah sebagaimana melihat bulan di malam bulan purnama, di mana kalian tidak akan berdesak-desakan. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala baik secara zat maupun secara kuasa. Lho berarti Gusti Allah itu kaya bulan Mas, boten. Gunung niku ketok gede nek dicedhaki. Dari jauh kok ketinggal, berarti nek dicedhaki niku gede. Saking gedene ketika jenengan ten Gunung Lawu, jenengan ora mung ndelok tapi jenengan malah ngubengi. Gitu, jenengan muter ten dalan-dalan yang ada di atas gunung. Maka yang saya sebutkan tentang gunung, tentang bulan, itu tadi disebutkan oleh Nabi juga, bukan berarti Allah niku kayak bulan, bukan. Menunjukkan Allah itu sangat besar, sehingga ketika semua penghuni surga setelah diberikan kenikmatannya dan diminta keluar untuk mendapatkan kenikmatan paripurna setelahnya, yaitu melihat Allah tanpa ada tedeng aling-aling, maka semuanya bisa melihat tanpa berdesak-desakan. Ini menunjukkan kita itu kecil sekali dan Allah itu besar sekali. Makanya ada kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ada juga Allah Al-Azim, Allah yang maha agung. Apa bedanya Allahu Akbar dan Allah yang maha agung, yang dengan besar? Agung ini kan bahasa Jawa, artinya ya gede juga tuh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada dalam bab fikih Asmaul Husna. Bagaimana kata Akbar menunjukkan Allah secara zat itu memang besar. Makanya ketika kita kembali ke pembahasan tentang Allah di atas arsy, sebelum arsy itu ada kursi, dan kursi Allah dibandingkan bumi, langit dan seterusnya itu cuman kayak cincin di tengah padang pasir. Sing jadi padang pasir kursi Allah, yang jadi cincinnya itu semua langit, bumi di bawahnya saisi-isine nggih termasuk kita semua. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, niku nembe kursinya. Ketika ditarik ke atas lagi ada arasnya, ternyata aras dibandingkan dengan kursi itu cuman kayak cincin di tengah padang pasir. Yang jadi cincinnya kursinya tadi yang gedenya segitu ternyata lebih kecil, bahkan cuman seukuran cincin yang di tengah padang pasir. Makanya Allah di atas itu semua dengan maha agung dan maha besarnya. Gede banget, agung banget. Niku dari sisi kata Akbar secara zatnya sangat besar. Dan kemudian dari sisi kata Adim, maka Allah memiliki kuasa yang sangat besar. Jenengan makanya dikatakan oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hambaku itu nek tekok soal aku di mana, jawaban dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa kalau mereka mau minta. Makanya jangan pernah lelah untuk minta. Jangan pernah ragu untuk minta. Nah tapi nek aku njaluk terus lho ora tau dikeki lho Mas. Buktine aku njaluk motor nganti saiki ora tau kabul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih kula paringi ngertos. Kula hari napa niku kula ten iji pengajian ten daerah Solo Ler. Niku ngliwati warung soto ten Solo sing paling larang. Niku mobil jejer-jejer, Pak. Seberange enek restoran baru ya mobil sak pirang-pirang. Kula ngingok sithik ngono ya sing putri nggih enek sing kudungan ya, padahal meh maghrib. Paling kurang 5 menit atau mungkin 3 menit maghrib. Terus singkat cerita sampailah saya di masjid itu berjejer-jejer motor dan sepeda-sepeda jamaah yang mau pengajian. Bahkan ada yang jalan, bahkan ada yang ngapunten dengklang dan seterusnya. Maka saya merenung gitu. Mungkin panjenengan nyuwun banyak hal, Allah tunda tidak dikasih sekarang. Bahwasanya Allah mampu memberi apa yang jenengan minta, tapi jenengan juga jangan lupa kalau Allah itu adalah Al-Hakim yang maha bijaksana. Mungkin Allah itu lebih seneng, lebih tresno, lebih remen nek jenengan itu rajin ke masjid timbang rajin ning warung soto. Napa mulih pas maghrib. Ngoten. Jenengan nek njaluk duit tokeh ngerti-ngerti maghrib, ngoten nek genah meh adzan malah ngejak ning mall gitu kan. Wis penting ra didit wae gen mlakune ning masjid ora ning mall. Wallahu alam. Allah itu Al-Hakim, maha bijaksana. Ngoten. Lah, terus kabule kapan, Mas? Ya bisa nanti ditunda, diundur sesuai kebutuhan jenengan. Atau kemudian dialihkan ke putra-putru jenengan nggih saged, atau kemudian nanti diberikan nanti di akhirat itu juga bisa. Makanya mang nyuwun sak kata-katae dan ampun merasa rugi. Soalnya sak nyuwun-nyuwune jenengan wong ya ora bayar, gitu. Nah, kula niku sedih, Pak. Nek pengajian mimin dongane jenenge pengajian dalu, misal kados ngene Pak Alek niku kan. Niku cara kula ndonga setengah jam kan bar niku nggih mboten salat napa-napa, jane lho ya. Jamaah niku kan ya gantun amin 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 ngoten niku jane ya ora kesel to, sing kesel sing donga jane kan. Sing kesel sing donga wong pengajian suwe niku kula nggih ngempet ra ngombe ndak izin nguyuh barang gitu kan. Nah,
Wari ngamin kene ya protes ya. Protes dilalah tekan kuping kula. Kae wong kae nek ndonga kok suwe men ngono. Ya kula jane yo batin kok garek ngamin kene lho dadak protes gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan seperti itu nggih. Jangan punya hati-hati yang fi qulubihi marad. Diewangi ndonga didongake jenengan kantun ngamin nggih ya. Kemudian kok malah diprotes. Padahal nek kula ndonga paling ya 10 menit, 15 menit ora tau, Pak. Kesuwen. Kula yo ora hafal tuwa-tuwa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nomor nggih jamaahnya kita lihat sepuh-sepuh gitu kan. Maka asupan yang terbaik untuk gizi seorang yang beriman nggih doa. Bahkan Nabi sampai mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Donga niku ibadah. Pramila ndak boleh dialihkan kepada selain Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Jenengan kan nyuwun sak kata-katae, ampun kesel, ampun males. Nek nganti bingung ling donga sampai diajarkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Monggo. Apapun yang jenengan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Barang siapa yang mau ketemu dengan Allah maka beramalah yang soleh. Amal yang soleh niku napa? Amal yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ampun ngarang-ngarang miyamba. Lihat contoh Nabi niku diikuti. Ketika sifatnya adalah ibadah mahdoh maka tinggal derek. Ketika sifatnya ibadah ghairu mahdoh maka monggo silakan lampahi. Selama tidak ada larangannya silakan. Ibadah mahdoh niku napa? Ibadah yang ada ketentuannya, salat, puasa, zakat, haji, umroh, kurban niku ndak boleh ngarang-ngarang. Kemudian ibadah ghairu mahdoh niku itu yang kita kenal dengan muamalah yang saya sampaikan setiap Jumat yang kedua. Nah, hukumnya atau kaidahnya adalah semua bentuk muamalah itu boleh sampai ada larangannya. Dengan mau dagang lillahi ta'ala niatnya mencari nafkah yang halal, insya Allah terhitung pahala. Maka jenengan dagang napa mawon boleh kecuali ada larangannya. Nah berarti larangannya apa Mas? Ndak boleh jualan daging babi, ndak boleh jualan homer, ndak boleh jualan narkoba, ndak boleh jualan rokok, ndak boleh jualan napa meleh video porno, ndak boleh. Nah di situ larangannya. Berarti kedodolan sisone boleh, angkringan boleh, soto boleh, sate boleh, monggo. Selama dagingnya halal silakan. Pernah kita bahas juga tentang fikih jualan daging. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha, beramalah yang sholi. Nek niku enten takerane ya jangan berbuat curang. Nek niku salat nggih pas wayahe, nah, maka fala yusrik wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat kesirikan dalam menyembah Allah pada sesuatu apapun. Nah, di sini kenapa dikatakan jenengan disuruh beramal solih, kok kemudian setelahnya ada kesirikan? Karena ada orang yang beramal solih, ning bar niku berbuat kesirikan. Sinten niku? Wong-wong sing riyak niku. Pun betul niku berangkatnya itu lillahi ta'ala. Sampai masjid enten Pak Lurah, wah golek tempat sing paling cedhak gitu kan. Nek arep takbir dadak ngelirik sik, ya, lurah yang ngelirik lagi diangkat tangane Allahu Akbar itu. Wah, itulah orang-orang yang rugi. Yang disebutkan pada Quran surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Nek pengen ketemu Allah di surga, dan syarat untuk ketemu Allah harus masuk surga, dan baru setelahnya diajak untuk melihat Allah, maka beramalah yang sholih dan jangan berbuat kesyirikan. Kemudian pada Quran surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu semua tak suruh beribadah, beragama dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ini kalau kembali ke pembukaan saya tadi, jenengan mau ormas apapun silakan, mau MTA, Muhammadiyah, NU silakan, tapi pastikan mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin itu napa? Jenengan di situ berjuang untuk menjaga agama, bukan menjaga ormas-ormas itu, bukan. Pokoknya anggar beda karo ormasku aku moh. Nek nyinggung ormasku tak sikat, nek perlu tak paten, tak gorok lehere lah cobi. Bukan itu, Pak. Ormas itu dijadikan wahana tempat untuk meningkatkan amal ibadah kita. Contohnya pripun? Contohnya misal nek derek ormas niku kemudian diajak baksos, mungkin diajak acara nyantuni yatim piatu. Nek jambakan kan mboten saged.
Nyambakan ajeng nyantuni mungkin nggih duitnya mepet dan ternyata niku enten acarane gede, terus anak-anak yatimnya banyak, terus enten pengaosane, enten forume. Lah niku sae. Pengajian ngoten sae. Tapi nek kemudian nggih ta'assub, nah ini yang bahaya. Fanatik buta. Pokoknya angger ora sangka ormasku aku mau ngrungokke. Nah, pokoknya ormasku sing duwe kuncine surga, sing baiat karo imamku bener, sing ora salah. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah diceritakan seorang tokoh, saya lupa, tapi Kiai Solo itu. Dia cerita ada ormas itu saya dulu berbaiat sama si fulan. Oke. Habis itu siapa penerusnya? Putranya. Terus habis itu putranya meninggal terus enggak ada. Terus imamnya kemana? Ya enggak ada. Jadi imamnya tiba-tiba hilang. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten ngoten nggih beragama. Jadi bukan kemudian kita berbaiat pada seseorang lalu seseolah pada yang lain itu kemudian itu jelek, enggak. Yang harus kita pahami adalah kita seorang muslim berpegang pada Quran dan Sunnah, ini yang kita amalkan. Nah saudara kita selama masih sholat menghadap kiblat itu saudara kita. Mbok beda ormaso, mbok beda pemahaman fikihnya, maka itu masih saudara kita yang harus jenengan jaga haknya. Diharamkan haramun damuhu wa malhu wa irduhu. Tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh disakiti orangnya, bahkan lisannya tidak boleh disakiti. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada sebagian ormas itu yang punya pendapat kita haramkan rokok, tapi dodolan rokok gak apa-apa lah, ngopo lah sing tuku wong liya dudu awake dhewe. Sementing awake dhewe sugih. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Artinya ketika kita kemudian paham itu barang enggak benar, maka ya kita enggak boleh menjualnya. Kita enggak boleh kemudian menyakiti orang lain. Kita enggak boleh kemudian mendolimi orang lain. Al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain, tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh saling mengacuhkan, dan tidak boleh saling merendahkan. Artinya ketika misal ada ormas A ketemu ormas B, ya tidak boleh saling menghina, apalagi sampai bunuh-bunuhan, naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di Solo ini ada kelompok orang yang kemudian kegiatannya niku golek motor cabutan, mobil cabutan. Nanti nek sing dicabut niku ora gelem trimo perang gitu. Padahal sing didudut niku ya nggone wong Islam juga. Dan sampai bacok-bacokan, naudzubillah. Makanya pentingnya ngaji dengan cara yang benar, dasar yang benar, sumber yang benar. Sampai kalau itu penasaran pas diceritani, kuwi ustadze jenenge sapa iki? Ustadze jenenge si fulan. Terus le ngaji ning ndi? Ora tau ngaji, pernah jadi napi terpidana terorisme sing gawe bom nganggo magicom niku lho. Terus bar ketok keren ngono terus dadi ustad ngono. Heeh. Wong niku dalil-dalile ya wong waton dicomot piye carane ben membenarkan apa yang diperbuat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atos-atos nggih. Terlalu banyak orang yang kemudian berbicara tentang Islam tapi disampaikan dengan cara yang atos, akhirnya yang terjadi kaum muslimin keseret ke situ dan fitnah itu melanda. Makanya fitnah niku enten kalih, fitnah subhat dan fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu terkait dengan molimo, mendem, main, judi dan seterusnya, medok. Maka fitnah subhat ini yang lebih parah, yaitu bagaimana Islam dijelaskan oleh orang Islam tapi penjelasannya tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan balighu anni walau ayah. Kalau kamu mau berdakwah, berdakwahlah. Satu ayat kamu sampaikan boleh, tapi pastikan itu pemahaman yang kamu sampaikan berdasarkan sama dengan yang aku ajarkan, tidak bertentangan dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak pernah Pak menyakiti kaum muslimin. Bahkan jangan pengen ngertos yang namanya orang-orang munafik seperti Dzul Khuwaisirah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, niku sahabat sudah banyak yang menawarkan diri kula mawon sing gorok lehere tak pecel. Tapi apa kata Nabi? Ora. Engko nek kuwi mbok pateni wong kafir-kafir kae bakal ngomong gelo Muhammad mateni bolone dhewe, mateni umate dhewe moh. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal, Umar bin Khattab itu menasihati, "Ya Rasul, jangan engkau sholatkan." Tapi Nabi mengatakan, "Enggak, aku tetap akan menyolatkan." Walaupun dia dinas sebagai orang jelek cobi. Niku dedengkote wong munafik, di mana di dalam Quran orang munafik itu disebut fidarkil asfali minan nar, tempatnya di neraka dan paling bawah. Berarti luwih elek timbang wong kafir. Makanya kok kemudian lagi urusan motor cabutan paten-patenan, naudzubillah semua naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutkan nanti di akhirat kepada orang-orang yang meneriakkan amalnya kepada selain Allah. Allah menyebutkan berkata kepada yang bersangkutan, ana aghna syuraka'u anisirki man amila amalan asroka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Aku ndak butuh sama amal manusia-manusia yang dia bersekutu dengan yang lain, mencari ridho yang lain, mencari pujian yang lain.
maka barang siapa yang mencampur adukkan amal solihnya dengan perbuatan kesyirikan riya, maka tak tinggalkan dia dan amalnya. Nanti dalam riwayat yang lain, para nono kae lho sing mbok goleki puja-pujinya kae para nono. Sing mbok goleki lem-lemane kae para nono, jalu apa halal rono nek iso. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, sekali lagi ya, seorang muslim harus kemudian meluruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai merugi. Dan kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis riwayat yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Nabi SAW bersabda, ala uhbirukum bima huwa ahwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Jadi Nabi pernah bercerita tentang Dajjal. Dan kemudian sahabat saling bercerita balik, wah ngeri yo Dajjal, ngene ngono, iso ngene iso ngono, mau nek ketemu piye awake dhewe dan seterusnya. Maka begitu Nabi sudah bercerita itu, Nabi meninggalkan. Lalu ternyata sahabat masih ngumpul di situ dan masih membahas tentang cerita yang disampaikan Nabi. Kemudian Nabi kemudian keluar lagi dan menemui mereka. Dan Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa ahwafu alaikum indi minal masih dajjal. Kamu tahu enggak? Ada hal yang lebih tak takuti. Nek iki mau aku cerita dajjal kowe do wedi kabeh, jane lho. Enek sing luwih tak wedeni bakal kedadian ning kowe dan itu menurutku iku luwih pedeni timbang dajjal. Kira-kira gitu bahasanya kalau dibahasakan. Qalu, para sahabat penasaran. Napa niku ya Rasul? Bala, napa? Wong padahal jenengan tadi cerita itu wis pedeni. Dajjal ki ngene iso nguripke wong mati, iso matekke wong urip, iso ngedhukke udan, iso ngalangi udan, temah sing tandus iso ditukulke tanduran, kemudian kambing-kambing yang kurus iso dadekke gemuk, kemudian air bisa keluar, pertanian bisa subur, macam-macam. Dajjal hebatnya koyo ngono medeni. Panjenengan mengatakan kok ada sing luwih medeni. Kata para sahabat, ya bala ya Rasulullah, kami pengen tahu. Qala, kata Nabi SAW, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kemudian yaqulu rajulu yusolli. Kemudian beliau mengatakan, syirik tersembunyi ki apa toh? Orang yang sholat, ada seorang laki-laki yang sholat, fa yuzayyinu sholatahu. Sholatnya jane biasa nek teng omah, bahkan ngebut. Tapi begitu sholatnya dilihat orang, fa yuzayyinu sholatahu, diperindah. Allahu Akbar. Khusyuk banget koyone gitu. Tapi dia kan ketok khusyuk ya ketika ada sing lihat. Begitu niku bubar kabeh ya cepet balik meneh kayak ayam notol niku jagung. Lima yaro min nadri rajulin. Dia lakukan itu karena ada yang melihat, ada yang menyuting, ada yang memfoto nek sakniki. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah nggih. Nabi sampai takut. Dan syirik khafi niku dalam riwayat yang lain sampai dikatakan kayak semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, ora ketok. Yang tahu nggih namung jenengan, wong liya niku mboten ngertos. Makanya nanti akan ada 3 jenis manusia yang didatangkan pertama kali. Yang pertama yaitu seorang mujahid, yang kedua adalah seorang ustadz sekaligus korek, yang ketiga adalah orang kaya yang dermawan. Kepada si mujahid ditanya, uripmu mbiyen ngopo to Mas? Piye Mas? Dia menjawab, saya berjihad di jalan Allah. Saya bela agama Allah mati-matian. Dan saya akhirnya mati syahid. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjihad agar dipanggil seorang pemberani, pahlawan, ben dikai gelar. Akhirnya kemudian dimasukkan dia fayuhdafa finnar, dimasukkan dia ke dalam neraka. Kemudian didatangkan yang kedua, ustadz yang sekaligus bacaannya bagus. Karena ada ustadz yang kalau suruh ngimami sholat bacaannya jelek. Nah ini ustadz adalah bacaannya bagus itu. Ditanya, hidupmu dulu ngapain Mas itu? Kemudian jawab dia, bahwasanya saya dulu belajar agama. Dari belajar itu saya sampaikan, bahkan jadwal kajian saya banyak. Minimal 120 sebulan gitu kan. Nah, disebut gitu. Kemudian dikatakan kadzabta, dusta. Kamu melakukan itu semua agar disebut sebagai alimun, sebagai orang alim, ben dilem, ben dipek mantu wong. Ben kok nek wis terkenal enek sing gelem diwayu, macam-macam. Makanya itu bagian dari niat yang bisa berubah di tengah jalan. Awalnya istiqomah gitu kan. Bareng jamaah ayu-ayu ya terus semangat. Jamaah itu males gitu kan. Milih-milih gitu kan. Termasuk ada juga ustadz yang kemudian delok amplop gitu. Wah, pas awal-awal yo gak di amplopnya ditompo. Bahkan mungkin amplopnya cuma tipis ya mau.
Tapi barang sudah laku, menimbang-nimbang, amplop sing kandel sing ndi gitu. Enggak dibuka dulu, baru dirasakan. Oh, ini nek kandel mangkat. Nek tipis pamit, sakit gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata selain dia seorang ustadz juga seorang qori. Oh, kamu dulu dikasih nikmat Allah bisa baca Quran. Oh iya, saya ngajarkan orang dari tidak bisa baca tak ajari bisa baca, biar bisa baca, dari bisa baca sampai saya tahsin sampai tahfidz. Oh iya. Terus kamu juga ngimami orang. Oh iya, saya juga melakukan itu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Semua itu agar kamu disebut ayyuqala qoriun, agar disebut sebagai seorang qori. Nah, dan mujahid, ustadz, qori ini bukan perkara mudah loh, Pak. Bukan perkara mudah loh. Bukan perkara mudah. Untuk bisa jihad niku harus bisa macam-macam ilmu bela diri. Nek mau sakniki nggih bagaimana cara ngangge bedil gitu kan. Bedil niku enten kuncine. Dadi nek belum belajar wah gampang mau garek mencet. Jadi pencet posisi kekunci ora bakal metu pelurune. Mah ditembak wong sik malahan gitu. Nah, termasuk ustadz nggih ngoten. Untuk bisa nyampaikan kan kudu dalil. Makanya saya selalu katakan, nek enek ustadz dadi Kristen, itu hakul yakin iku jane ustadz bodoh gitu. Jadi dia nggak pernah bisa merasakan ilmu yang dia dapatkan. Nah, mergo rapayu pindah agama. Jenengan bisa cek niku Yusuf Roni omongane kaya ngopo. Saifuddin Ibrahim juga omongannya kayak gimana? Ndak ada bobotnya, ndak ada isinya. Bahkan nek misalnya ada orangnya, jenengan bisa tanglet satu ayat dalam Quran suruh nafsir sing bener tafsir iki apa menurut kitab-kitab tafsir, ndak bisa dia. Kalau emang dia ustadz bener, dia harusnya punya memori. Ini tafsirnya ini, aku ngerti. Makanya ada seorang wanita yang murtad ngomongnya hafid Quran, disuruh ngapal ke Quran, plegak-pleguk ra karo-karuan. Padune ya mung pengen donya, pengen tenar gitu kan. Nah, tapi sebaliknya kalau ada seorang pendeta yang masuk Islam, itu biasanya hasil pencarian. Dia benar-benar mencari, ketemu, menikmati, dan dia siap mati di jalan dakwah. Makanya saya salut sama pendeta niku Yahya Waloni yang sudah masuk Islam dan akhirnya meninggal. Bagaimana beliau mengatakan, nek saya dulu di dalam agama saya yang dulu saya itu tidak takut mati, padahal jelas-jelas agama itu ada di neraka, maka sekarang saya jelas-jelas yakin jalan menuju surga, ngapain saya takut mati? Ternyata apa? Allah memilih jalan yang baik toh. Habis khutbah Jumat meninggal, dan itu langka nih. Wis dina Jumat bar khutbah meneh. Nah niku kan bar khutbah napa pas khutbah niku. Jadi itu bukan perkara yang mudah niku, Pak. Makanya kita sebagai orang biasa aja, nggih, ketika Nabi mengatakan orang yang mati di hari Jumat atau malam Jumat itu akan terbebas dari siksa kubur. Kita orang biasa aja ngarep-arep niku aja belum tentu sesuai gitu. Bahkan kalau kita naudzubillah ngomong ke dokter mengko nek aku Jumat rong mati pas Jumat suntikan mati, itu malah jadinya bunuh diri, Pak. Enggak boleh kayak gitu. Makanya itu proses alamiah, dan alamiah ini atas kehendak Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga seorang dermawan. Jadi ustadz qori itu bukan perkara mudah. Ngono ya diriyai kan eman-eman itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu orang yang dermawan. Ini juga bukan perkara mudah. Dia harus kumpul ke kerja duit baru bisa disedekahkan, dikasihkan sana sini. Nah, ternyata ketika ditanya oleh Allah, kamu dulu di dunia gimana? Saya dulu kerja, dapat hasil, dapat tabungan, saya serahkan sana sini, saya bantu si A si B, semuanya saya kasih. Nek perlu semua proposal itu tidak pernah saya tolak. Tapi kata Allah, kadzabta. Kamu melakukan itu semua ayyuqalu jawadun, agar kemudian disebut orang yang dermawan, wong lomo, wong weh-weh. Dan akhirnya 3 golongan atau 3 jenis manusia ini dimasukkan ke neraka. Niki padahal manusia melihat, jenengan melihat, kita melihat itu calon ahli surga gitu. Seorang mujahid kan ahli surga, ustadz ya insya Allah ahli surga, korek ya ahli surga, kemudian dermawan yang baik juga ahli surga. Tapi urusan hatinya luput. Yang tahu ya cuma dia dan Allah, dan akhirnya bukan ke surga jalannya tapi ke neraka. Nopo melih kita yang orang biasa, yang mungkin sedekah yo ngitung, nek mendina 2000 kok yo piye to metune akeh men, diitung gitu kan. Maka ketika kita tidak sampai pada level-level itu ibadahnya, maka nyuwun tulung mengluruskan semua ibadah yang kita lakukan. Ketika kita juga bukan seorang mujahid yang berjuang mati-matian, siap mati sampai darah tertetes, sampai tetes darah terakhir, dan kita cuma diminta untuk berjihad ke majelis ilmu, monggo pinarak lenggah jumeneng lil ikhlas lillahi taala. Subuhe metu alhamdulillah, ora metu-metune banyu tok ya ora apa-apa, kan ngoten to. Ampun kemudian kok saiki banyu tok sesuk tak pindah masjid kono gitu. Nah, ampun nggih. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, maka langkah yang sudah jenengan pilih sudah baik, ketika ditimbang dengan Quran dan Sunnah sudah benar, maka monggo jenengan istiqomah.
Dan istiqomah niku bukan perkara oke-okean amal, tapi istiqomah niku adwamuha wa in qalla, sithik ning ajeg. Jenengan ajeki dinten-dinten tertentu enten kajian niku nggih pun sae. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di dalam Quran surat Al-Maun, nek tadi seorang mujahid, kemudian orang yang berdakwah, seorang yang qori, kemudian yang keempat orang yang bersedekah. Al-Maun menyebutkan tentang siapa? Orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Berarti ini mungkin bisa kena kita semua, wong kita ya wong sholat. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Nah, ngeten iki nek wong ra paham niku terus gawe rumus dhewe. Nek sholat cilaka mending aku rasah sholat. Kleru. Nek sholat aja ada potensi celaka, makanya enggak sholat yo tambah cilaka. Makanya nanti dalam kitab akidah Imam Humaid dikatakan kami tidak mengkafirkan kaum muslimin sebagaimana orang-orang Khawarij, tapi ketika seorang muslim meninggalkan rukun Islam, maka kami berpendapat dia telah keluar dari Islam. Sehingga kalau dikontekkan dalam sholat kok kata beliau sampai ada wong Islam megah sholat sakjeke urip gah sholat blas ra tau sholat, maka bisa batal syahadatnya. Makanya ada seorang tetangga yang bertanya pada saya punya tetangga yang dia nggak pernah sholat. Saya ragukan persaksiannya, napa jenengan menyaksikan 24 jam? Ya enggak. Mungkin dia nggak ke masjid tapi sholat di rumah. Tapi Jumatan dia udah tahu metu, mungkin tidak di masjid jenengan, mungkin di masjid yang lain. Tapi sholatnya dia udah tahu metu, mungkin sholatnya di tempat lain nggak di tempat jenengan. Saya berikan udur. Nah, tapi begitu kemudian yang datang adalah putranya, putrinya, dan dia mengatakan saya punya bapak yang sama sekali tidak pernah sholat. Tenan niku, tenan. Jumatan di ora, sholat di ora, blas. Dengan berani bersaksi itu dia tidak pernah melakukan, ya. Kalau memang seperti itu, maka ketika dia sudah meninggal dan masuk kubur dan sekarang sudah meninggal toh, maka jenengan tidak boleh mendoakan. Wah, topi diresapi. Artinya kita tidak boleh waton menuduh tetangga kita orang kafir karena tidak sholat. Bisa jadi dia sholat di rumah, Pak. Saya punya saudara niku tukang main. Begitu wis tobat, mungkin dia mergo ditentek barang, tobat. Truk kadol, sawah kadol itu. Nah, tobat dia nggak mau sholat di dekat rumahnya, di masjid dekat rumahnya. Rodok adoh, isin katanya. Isin karena merasa dirinya itu sudah terlalu hina untuk masuk masjid situ. Dan dia nggak mau kemudian merubah persepsi masyarakat, nek dia itu adalah orang jelek, ya biarkan masyarakat menilai saya jelek. Jadi dia pengen merendah di mata masyarakat, nggak pengen terus tiba-tiba golek panggung itu ndak itu. Dia sholatnya jauh, sholatnya diadoh gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah yang seperti itu, ya kita harus memberikan banyak udzur. Nah, kemudian disebutkan, penonton apa jarang? Kali menit, ya, satu lagi ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 23.630 dengan sanad hasan. Kok kowe apal Mas boten iki namung maca. Nabi sallallahu bersabda, "Man sholat yuroi faqad asyraka." Siapa yang sholat di situ ada riya, maka dia telah berbuat syirik. Man shoma yuroi faqad asyraka. Barang siapa yang puasa dan dia riya, dia telah berbuat syirik. Poso kok riyake piye ngono? Misal nggih, lambene mlethek ning diduduh-duduh kancane. Ngerti ora iki? Iki mergo poso iki lho. Deloken iki kulitku nganti keriput iki mergo poso. Aku ki ahli poso. Yo ngerti kowe poso. Wa man tasaddaqa yuroi faqad asyraka. Siapa yang sedekah dengan riya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Aku mau bar nyebloke kotak infak lho. Piro? 100.000, ora mung 2.000 ngono. Tapi aku rutin kok ono angger magrib rutin gitu kan. 2.000 tapi, 2.000. Ki nek fotone. Kok dilokas meh tak upload ning Instagram ngono. Ben didelok ora anak putuku gendho sregep ibadah, sedekah ngono. Naudzubillah nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan 2 menit atau 1 menit lagi insyaallah adzan. Intinya poinnya adalah seorang muslim harus menjauhi perbuatan syirik yang sangat tersembunyi, walaupun itu kecil tapi itu termasuk dosa syirik. Sebagian ulama walaupun itu disebut syirik kecil, maka dibandingkan dengan dosa besar nilainya atau dosanya tetap lebih besar syirik kecil daripada dosa besar yang tidak masuk dalam wilayah kesyirikan. Maka seorang muslim harus menjauhi itu, memperbaiki ibadahnya khusus lillah ta'ala, niatnya diluruskan, jangan sampai kemudian mendua urusan niat, walaupun itu tidak dilihat oleh manusia tapi Allah lihat, dan jangan sampai menjadi kerugian kita di akhirat nanti. Dan ini bahan introspeksi buat kita semua, tak terkecuali saya, tak terkecuali kula. Jadi tidak usah kemudian iki kok ngandani wong ngono kok dhek yo ngono,
Itu juga bahan introspeksi buat saya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, kayak saya tadi ngomong isi pengajian sebulan 120 itu saya gitu kan. Saya juga mengatakan tadi ngapal Quran itu saya gitu kan. Makanya itu buat introspeksi saya. Adapun sisanya monggo panjenengan ambil hikmahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.